Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan Perjanjian Lama sebagai dasar pendidikan agama Kristen. Jadi, anak-anak, dari kita hari ini masuk dalam makna dan tema-tema utama dalam kitab Taurat. Ya. Jadi di kitab Taurat itu terbagi 5 kitab. Yang pertama itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan dan Ulangan. Ya, jadi kita akan membahas yang pertama mengenai kitab Kejadian. Ya, di kitab Kejadian itu secara garis besar menceritakan kisah-kisah sebelum zaman Musa, dimulai dari kisah penciptaan hingga cerita leluhur bangsa Israel yang pindah dari Kanaan ke Mesir. Jadi tujuan dari kitab Kejadian ditulis sebagai tujuan Allah untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, ciptaan, kejatuhan, penghakiman, dan perjanjian. Tema-tema utama dalam kitab Kejadian ini yang pertama awal sejarah manusia dan yang kedua awal umat Allah Israel. Ya, baik anak-anak, kita masuk dalam kitab Keluaran. Ya, di kitab Keluaran ini mengisahkan 2 peristiwa penting dalam sejarah umat Allah. Yang peristiwa pertama itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang diawali dengan kelahiran Musa. Dan yang peristiwa kedua adalah kejadian di Gunung Sinai. Jadi tujuan kitab Keluaran ini yaitu memberikan laporan tentang tindakan-tindakan Allah yang bersejarah yang bersifat menembus sehingga Israel dibebaskan dari Mesir, ditetapkan sebagai bangsa pilihannya, dan diberi pernyataan tertulis mengenai perjanjiannya dengan mereka. Jadi tema-tema utama dalam kitab Keluaran ini yaitu pertama Musa memimpin umat keluar dari Mesir, dan yang kedua Musa memimpin umat di gurun, dan yang ketiga Musa dan umat Israel di Gunung Sinai. Baik, kita lanjut dalam kitab Imamat. Ya, di dalam kitab Imamat ini banyak membahas tentang peraturan-peraturan dan tata cara ibadah. Kitab Imamat juga dikenal sebagai buku panduan iman, sebuah nama yang diberikan oleh para rabi Yahudi. Sebagian besar kitab ini bisa dianggap sebagai buku panduan pelaksanaan kurban dan upacara pembersihan atau pengudusan, atau upacara yang membedakan Israel sebagai umat yang kudus. Dan tujuan dari kitab Imamat ini yaitu untuk menjelaskan hukum-hukum yang diwajibkan sebagai pedoman hidup bagi orang Israel sebagai umat Allah. Dan tema dari kitab Imamat ini yang pertama Israel, kurban dan kekudusan umat, dan yang kedua Israel umat Allah yang kudus. Baik, berikut kita masuk dalam kitab Bilangan. Ya, di dalam kitab Bilangan ini berbicara tentang perjalanan umat Israel di padang gurun. Jadi tujuan dari kitab Bilangan ini menggambarkan tuntutan Allah akan iman dari umatnya, balasan dan hukumannya atas pemberontakan, dan bagaimana maksudnya yang berkelanjutan itu akhirnya diwujudkan. Jadi tema-tema dalam kitab Bilangan ini yang pertama Israel berkemah di Gunung Sinai, dan yang kedua perjalanan dari Gurun Sinai ke Moab, dan yang ketiga berkemah di Moab bersiap memasuki Kanaan. Ya, jadi berikut kita masuk dalam kitab Ulangan. Ini kitab terakhir dari isi kitab Taurat. Dia kitab yang kelima. Jadi di kitab Ulangan ini Musa dipandang sebagai penulis kitab Ulangan. Ya, jadi Musa dipandang sebagai penulis dari kitab Ulangan ini. Bentuk final dari kitab Ulangan ini menerapkan tradisi-tradisi Musa dan hukum itu dalam situasi keagamaan dan politik pada masa kemudian. Jadi maksud dalam penulisan kitab Ulangan ini Musa mula-mula untuk menasihati dan mengarahkan angkatan Israel yang baru tentang pertama itu perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah, dan kedua kewajiban mereka
bertalian dengan perjanjian untuk beriman dan taat. Dan yang ketiga itu, atau yang terakhir, perlunya mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Ya, jadi tema dalam kitab Ulangan ini yaitu pidato pertama Musa mengulas kejadian masa lampau, dan yang kedua Musa menyampaikan tuntutan Tuhan, dan yang ketiga Israel harus memelihara perjanjian dengan Tuhan, dan yang terakhir kematian Musa. Jadi setelah kita mengulas kitab Taurat ini, ada makna-makna rohaninya, yaitu yang pertama, makna rohani yang dapat kita ambil adalah kesetiaan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia terus mencari kita dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Jadi akibat dosa yang dilakukan Adam yang membuat hubungan Allah dan manusia rusak, telah ditebus lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya, jadi pertama itu ya. Dan yang kedua, Musa mengulangi 10 perintah Allah, dan ia menekankan arti perintah yang pertama. Ia meminta dengan sangat supaya orang Israel beribadat kepada Tuhan saja. Lalu ia mengulangi beberapa hukum dan perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel di tanah yang sudah dijanjikannya. Dan berikut makna rohaninya, yaitu kita bisa mengerti bahwa Allah yang menjadi pencipta manusia selalu menunjukkan kasih dan kesetiaannya dalam memelihara umatnya. Jadi anak-anak, yang dapat kita ambil dalam kitab Taurat ini adalah jangan pernah memutuskan hubungan dengan Allah, karena kita tahu sendiri akibat dari dosa yang dilakukan Adam sehingga hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Tapi lewat kesetiaan Allah, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan berusaha mencari kita untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dia sendirilah yang menebus kita lewat pengorbanan anaknya, dan kita telah melihat bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel yang penuh dengan pemberontakan di padang gurun, tetapi Allah tetap setia. Ia mengingat akan janjinya kepada Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya, bahwa dari merekalah rencana Allah akan terlaksana, dan dari jalur silsilah mereka Sang Juru Selamat akan lahir, dan semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat Tuhan. Baik anak-anak, jadi sampai di sini materi kitab Taurat. Terima kasih.